Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1223 Semua ranjau tidak berguna. Itu sebenarnya adalah batu matahari surgawi. Bahkan Luming sendiri tercengang dan terkejut. Legenda mengatakan bahwa batu matahari surgawi lahir dari inti matahari. Butuh waktu bertahun-tahun untuk memproduksinya. Nilainya tidak dapat diukur, dan jika digunakan dengan benar, itu bisa mengeluarkan kekuatan yang menakutkan. Luming tidak pernah menyangka bahwa dia akan menemukan harta karun seperti itu di tambang kuno reruntuhan surgawi. Bagaimana itu? Nak, sudah kubilang aku punya harta karun, kenapa aku harus berbohong padamu? Bagaimana aku bisa salah menilaimu? Dandan sangat bangga pada dirinya sendiri, terlihat begitu hebat hingga ingin masuk surga. Di tengah kerumunan, Xian Yanxing tersenyum, sementara Long Chen sedikit terkejut. Dia menyadari bahwa dia tidak dapat melihat melalui Luming lagi. Batu matahari surgawi. Itu sebenarnya adalah batu matahari surgawi. Pada awalnya, mata Mujue terbuka lebar karena tidak percaya dan dia bergumam linglung. Setelah beberapa saat, matanya memancarkan nyala api yang sangat panas. Luming, berikan aku batu matahari surgawi. Teriak Mujue, menarik perhatian semua orang. Luming melambaikan tangannya dan menyimpan batu matahari surgawi ke dalam diagram gunung dan sungai. Dia kemudian memandang Mujue seolah dia idiot. Serahkan padamu. Ini milikku, dan kamu ingin aku memberikannya padamu. Apakah kamu ingin membelinya dariku? Maaf, tapi saya tidak menjualnya. Luming berkata dengan acuh tak acuh. Apa yang kamu maksud dengan milikmu? Ini jelas merupakan harta karun keluarga Muku. Jika kamu berani mengambil harta keluarga Muku, lebih baik kamu serahkan. Mujue berteriak, matanya menyala-nyala. Betapa bodohnya, keluarga Mumu. Itu tadi, tapi sekarang, saya sudah membelinya, jadi milik saya. Apakah menurut Anda begitu banyak orang yang buta? Kamu tidak bisa melihatnya. Luming mengejek. Sungguh sebuah lelucon. Sudah kubilang padamu sekarang saja sudah cukup dan kamu harus berhenti memilih batu. Aku belum setuju untuk membiarkanmu terus memilih batu, tapi kaulah yang ingin memilih. Batu matahari surgawi ini secara alami masih milik keluargamu kami. Bantah Mujue. Lalu kenapa kamu masih menerima 100.000 batu mentah yang aku bayarkan? Karena kamu telah mengambil batu permata mentahku, itu milikku. Luming mencibir. Saya tidak peduli. Saya tidak menyetujuinya. Serahkan batu matahari surgawi. Anda tidak bisa menelan harta karun seperti itu. Mujue berteriak. Suaranya dingin dan menunjukkan rasa ancaman yang kuat. Hahaha, menggelikan, benar-benar menggelikan. Kalian mengambil begitu banyak tambang kuno reruntuhan surgawi dan menempatkannya di sini agar orang-orang dapat bertaruh pada batu. Bahkan setiap buahnya dijual dengan harga tinggi 100.000 batu mentah. Sekarang, melihat orang lain memotong harta karun itu, Anda ingin menarik kembali kata-kata Anda dan memintanya untuk menyerahkannya kepada Anda. Baiklah kalau begitu, aku akan menyerahkannya padamu. Berapa banyak orang yang menghabiskan uang di konvensi perjudian batu yang diadakan keluargamu selama bertahun-tahun untuk membeli biji yang tidak berguna? Memuntahkan semua uangnya. Jika kamu meludahkannya, aku akan menyerahkannya padamu. Luming mencibir. Kamu, Mujue terdiam, dan wajahnya memerah. Sudah berapa tahun keluargamu mengadakan acara judi batu? Tidak mungkin menghitung berapa banyak batu permata mentah yang mereka peroleh selama bertahun-tahun. Bagaimana mereka bisa menyerahkannya? Kamu merasa sakit hati ketika orang lain mendapat sedikit darimu, tapi bagaimana jika kamu mendapat dari orang lain? Kenapa kamu tidak meludahkannya? Sungguh sebuah lelucon. Izinkan saya memberitahu Anda, meskipun keluargamu Anda kuat, Istana Dewa Selatan bukanlah Istana Dewa Selatan keluargamu Anda. Jika keluargamu Anda ingin menutupi langit dengan satu tangan, Anda harus meminta izin dari banyak orang di sini. Luming mencibir. Kemudian, dia berbalik dan terbang ke arah Xian Yanxing dan yang lainnya. Berhenti di sana. Kedua ahli keluargamu di depan Luming masing-masing mengulurkan cakarnya dan meraih Luming. Keduanya berada di puncak alam dewa spiritual tingkat ke-8. Enyah. Mati. Luming berteriak dan menyerang dengan telapak tangannya. Kekuatan telapak tangan yang agung mengirim dua pembangkit tenaga listrik keluargamu terbang. Apa yang salah?
Anda ingin menggunakan kekerasan. Apakah ini cara keluargamu berbisnis? Di masa depan, menurutku tidak ada orang lain yang perlu berbisnis dengan keluargamu. Lu Ming berkata dengan keras. Banyak orang yang memandang keluargamu dengan tidak ramah. Jika keluargamu melakukan bisnis seperti ini dan merampas harta yang diperoleh orang lain, siapa yang masih akan berbisnis dengan keluargamu di kemudian hari? Siapa yang masih memilih batu saat keluargamu mengadakan acara judi batu? Jika dia memotong harta karun tertinggi seperti Lu Ming, apakah keluargamu tidak perlu mengambilnya kembali? Brengsek, Mu Jue meraung di dalam hatinya. Dia benar-benar ingin seseorang memotong Lu Ming menjadi 8 bagian tetapi dia tidak berani melakukannya. Jika dia benar-benar melakukan itu, reputasi keluargamu akan hancur. Dia hanya bisa menonton tanpa daya saat Lu Ming pergi. Ayo pergi. Lu Ming pergi ke Xian Yanxing dan Long Chen, dan ketiganya naik ke udara dan terbang ke arah puncak umum. Setelah terbang beberapa saat, Lu Ming berhenti dan berkata, semuanya, saya memang bisa merasakan situasi di dalam tambang kuno reruntuhan surgawi. Oleh karena itu, tambang kuno yang tersisa semuanya adalah tambang bekas, tanpa harta apapun. Setelah itu, Lu Ming tertawa dan pergi bersama Xian Yanxing dan Long Chen. Lu Ming. Mu Jue mengertakkan gigi dan meneriakkan nama Lu Ming. Matanya merah dan dia dipenuhi niat membunuh. Dia tidak sabar untuk memotong Lu Ming menjadi beberapa bagian. Setelah mendengar kata-kata Lu Ming, siapa lagi yang akan memilih batu itu? Benar saja, gelombang diskusi segera terjadi di sekitar alun-alun. Tidak ada yang tersisa. Sisanya adalah biji yang tidak berguna. Lu Ming harus bisa merasakan situasi tambang kuno reruntuhan surgawi. Katanya sudah tidak ada lagi, dan sudah tidak ada lagi. Wah, ada ribuan tambang kuno reruntuhan surgawi, tetapi hanya 4 yang memiliki harta karun. Keluargamu curang. Ayo pergi. Aku tidak memilih lagi. Itu semua biji bekas. Apa gunanya memilih? Orang-orang di alun-alun menggelengkan kepala satu persatu dan kemudian terbang ke segala arah. Tak lama kemudian, semua orang di alun-alun sudah pergi, hanya menyisakan keluargamu. Ah! Mu Jue mengeluarkan suara seperti babi hutan. Dia sangat marah. Kali ini ajang judi batu keluargamu tumbang total. Lu Ming telah memotong 4 harta karun. Selain itu, tidak ada yang mau membelinya lagi. Ada begitu banyak tambang kuno reruntuhan surgawi. Itu merupakan kerugian yang sangat besar. Lu Ming harus mati. Brengsek. Aku harus menemukan cara untuk membunuhnya. Mu Jue meraung di dalam hatinya. Suasana hati Lu Ming bertolak belakang dengan suasana hatinya. Dia sangat senang. Dia memotong 4 harta karun, masing-masing lebih berharga dari yang terakhir, terutama batu matahari surgawi, yang merupakan harta tak ternilai harganya. Dia telah menghabiskan total 400.000 batu permata mentah dan memperoleh 4 harta berharga tersebut. Dia telah menjadi kaya. Segera, mereka bertiga kembali ke puncak umum. Apa? Begitu mereka tiba di puncak umum, mata Xian Yanxing melihat ke depan. Di depan mereka, Xian Yanjun mengenakan jubah seputih salju, tampak seperti peri dari 9 surga yang telah turun ke dunia fana. Selain Xian Yanjun, ada seorang pemuda berkulit putih. Dia sangat tampan, tipe orang yang akan menarik perhatian semua orang hanya dengan berdiri di tengah keramaian. Dia dilahirkan untuk menjadi tinggi dan perkasa, dan semua orang mengaguminya. Ini adalah pahlawan yang luar biasa. Hanya dengan satu pandangan, Lu Ming bisa merasakan tekanan kuat dari orang ini. Itu adalah tekanan yang berbahaya. Hah! Xian Yanjun memandang Xian Yanxing, Lu Ming, dan yang lainnya. Dia mendengus dengan nada menghina dan bermusuhan. Wanita itu adalah adikmu. Pria berbaju putih itu memandang Xian Yanxing dan bertanya pada Xian Yanjun dengan heran. Itu hanya mutan, tidak perlu memperhatikannya, kata Xian Yanjun. Kemudian, dia meninggalkan puncak umum bersama pria berkulit putih. Hah! Xian Yanxing juga mendengus dingin. Bab 1224 Kesempurnaan Garis Darah 9 Naga. Pemberi sedekah, kamu harus berhati-hati terhadap pria berkulit putih itu. Pada saat ini, nyanyian Buddha terdengar dan sosok biksu yang tidak bermoral muncul. Beku, tahukah kamu siapa dia? Lu Ming bertanya. Itu benar. Xian Yanjun sangat dekat dengan pria ini. Ada 3 surga favorit terkuat di generasi muda Istana Dewa Selatan. Pria ini salah satunya, Wang Zhen. Kata biksu itu.
Orang ini adalah Wang Zhen. Mata Luming berkedip. 3 pakar kebanggaan surga terkuat dari generasi muda Istana Dewa Selatan semuanya merupakan pakar kebanggaan surga yang luar biasa. Masing-masing dari mereka sangat menakutkan, dan budidaya mereka tidak dapat diduga. Luming pernah melihat Ji Hongchen sebelumnya. Dia memang luar biasa. Dia tidak menyangka Xian Yanjun begitu dekat dengan Wang Zhen, salah satu dari 3 talenta hebat Istana Dewa Selatan. Terima kasih banyak. Luming menangkupkan tinjunya dan kembali ke kamarnya bersama Xian Yanxing dan Long Chen. Luming memasuki ruangan dan memasuki diagram gunung dan sungai. Pertama, dia menanam teratai ungu, ramuan setengah suci, di samping pohon pencerahan kuno di tanah silikat Xuan Huang. Kemudian, Luming duduk bersila di puncak gunung dengan setetes sari darah di tangannya. Itu justru esensi darah yang dipotong dari tambang kuno reruntuhan surgawi. Luming berencana untuk melahap dan memurnikan setetes esensi darah ini untuk melihat apakah 9 garis keturunan naga miliknya dapat naik ke tingkat Dewa 9. Sebelumnya, Luming telah menyempurnakan 4 esensi darah tertinggi, tetapi 9 garis keturunan naganya belum meningkat. Kali ini, itu adalah sebuah harapan. Tanpa ragu-ragu, 9 garis keturunan naga menelan setetes esensi darah. Setetes esensi darah tidak langsung runtuh setelah dimakan oleh garis keturunan 9 naga. Sebaliknya, itu berubah menjadi gumpalan energi murni, yang terus-menerus disempurnakan dan diubah menjadi kekuatan garis keturunan 9 naga. Energi dari setetes esensi darah ini sangat agung dan tak terbatas. Luming mengerahkan seluruh upayanya untuk menyempurnakannya. Dalam sekejap mata, hampir 3 hari telah berlalu. Energi dari setetes esensi darah ini akhirnya dimurnikan sepenuhnya. Pada tubuh 9 naga, 8 cakra emas bersinar sangat terang sehingga orang tidak bisa membuka mata. Tiba-tiba, bas, di atas 8 cakra emas yang mempesona, cakra emas ke-9 muncul. Cakra emas ke-9 adalah garis keturunan tingkat dewa peringkat 9. Garis keturunan dari 9 naga akhirnya naik ke tingkat ke-9 dari tingkat dewa. Terlebih lagi, setelah cakra emas ke-9 muncul, awalnya berwarna emas gelap, tetapi segera menjadi cerah dan cemerlang. Warnanya menjadi semakin terang, semakin cemerlang, dan akhirnya, ke-9 cakra emas sama-sama cemerlang. Garis keturunan 9 naga akhirnya lengkap. Mengaum. Pada saat ini, raungan naga yang mengguncang bumi terdengar di benak Luming. Pada saat yang sama, Luming tampak melihat 9 naga raksasa dengan 9 cakar naga di bawah perutnya melonjak dan menari. 9 naga itu melangkah ke udara dengan kekuatan yang mengejutkan. Ledakan. Pikiran Luming berdengung dan meledak. Saat ini, banyak hal sepertinya muncul di benaknya. Apa ini? Luming dengan hati-hati merasakan dan memahaminya. Dia menyadari bahwa itu adalah sebuah kenangan tentang 9 naga. Sayangnya, itu hanya kenangan yang terfragmentasi. Bab pendirian Yayasan Teknik Naga Perang Sejati. Luming menemukan bab pendirian Yayasan Teknik Naga Perang yang sebenarnya dalam fragmen memori 9 naga. Ini hanya bab dasar. Sayang sekali. Luming menghela nafas panjang. Harus ada lebih banyak bab tentang teknik naga perang yang sebenarnya. Namun, dalam fragmen memori 9 naga, Luming hanya menemukan bab pembangunan fondasi. Juga, langkah menghentak surga 9 naga. Luming telah menemukan metode budidaya untuk langkah menghentak surga 9 naga. Sayangnya, dia sudah memilikinya dan tidak membutuhkannya sama sekali. Selain itu, ia juga menemukan beberapa teknik bela diri. Namun, itu tidak berguna seperti teknik naga perang yang sebenarnya dan langkah 9 naga yang menapaki surga. 9 garis keturunan naga saya dibangunkan oleh setetes esensi darah 9 naga. Mungkinkah karena hanya setetes esensi darah, saya mendapat fragmen memori yang terputus-putus? Jika Anda ingin mendapatkan lebih banyak, apakah Anda memerlukan lebih banyak esensi darah 9 naga? Luming merenung dalam hatinya. Luming duduk bersila sebentar dan melihat lebih dekat. Dia akhirnya mendapat penemuan baru. Apakah ini tentang 9 reruntuhan naga? Luming menemukan beberapa informasi dan dia berpikir keras. Lokasi reruntuhan 9 naga sebenarnya terletak di persimpangan benua timur dan benua tengah, di kawasan Semrawut. Saat itu, 9 matahari tertinggilah yang telah mempertaruhkan nyawanya untuk memasuki reruntuhan 9 naga dan memperoleh 2 tetes esensi darah 9 naga, teknik naga perang sejati, dan metode budidaya langkah menghentak surga 9 naga.
Akibatnya, dia terluka parah. Di reruntuhan 9 naga, mungkin ada semua esensi darah dari 9 naga. Jika saya bisa mendapatkan semua esensi darah dari 9 naga, saya mungkin bisa mendapatkan semua warisan dari 9 naga. Tampaknya ketika saya selesai dengan benua reruntuhan surgawi dan kembali ke benua hutan belantara surgawi, saya harus melakukan perjalanan ke reruntuhan 9 naga. Lu Ming merenung. Satu-satunya hal yang membuat Lu Ming bersemangat adalah 9 garis keturunan naga miliknya telah maju ke tingkat Dewa 9 dan akhirnya menghasilkan energi naga lainnya. 9 kekuatan naga. Energi naga ke-9 begitu kuat. Lu Ming merasakannya sejenak dan menunjukkan ekspresi kegembiraan. Kekuatan naga ke-9 jauh lebih kuat daripada kekuatan naga sebelumnya. Jika aku menggunakan kekuatan naga ke-9, aku mungkin akan setara dengan garis keturunan prasasti penekan penjara. Lu Ming merenung. Garis keturunan prasasti penekan penjara adalah bagian dari tubuh asli prasasti penekan penjara. Itu sangat kuat dan merupakan jurus pembunuh terkuat Lu Ming. Namun, Lu Ming merasa jika dia menggunakan 9 energi naga, itu mungkin tidak lebih lemah dari garis keturunan prasasti penekan penjara. Dengan cara ini, Lu Ming melakukan satu gerakan membunuh lagi. Tiba-tiba, jantung Lu Ming berdetak kencang. Dia keluar dari diagram gunung dan sungai dan muncul di kamarnya. Xian Yanxing membuka pintu dan masuk. Lu Ming, ini waktunya. Kita harus berangkat ke kota reruntuhan surgawi kuno. Kata Xian Yanxing. Baiklah. Lu Ming mengangguk. Dentang, dentang. Pada saat ini, di suatu tempat di Istana Dewa Selatan, bel yang merdu berbunyi. Ini adalah lonceng yang memanggil semua orang jenius di benua itu. Pada saat ini, Long Chen, Yang Potian, biksu yang tidak bermoral, Ming Zi, dan yang lainnya semua keluar dari kamar mereka dan terbang menuju sumber bel. Segera, mereka tiba di alun-alun tempat beberapa ahli muda sudah berdiri. Para pemuda ini dikumpulkan di berbagai daerah. Jelas sekali mereka adalah favorit surga dari berbagai benua. Jumlah orang bervariasi dari 7 atau 8 hingga 30 atau 40 orang. Lu Ming diam-diam terkejut. Mereka yang bisa datang ke sini pada dasarnya adalah para jenius tak tertandingi yang telah membangkitkan garis keturunan tingkat dewa kelas 9. Hanya ada 12 dari mereka di seluruh benua hutan belantara surgawi. Namun, ada beberapa benua yang berpenduduk 30 hingga 40 orang. Benar-benar mengejutkan. Perbedaan kekuatan antar benua terlihat jelas. Bas, bas, suara mendesing. Suara sesuatu yang menembus udara bisa terdengar. 50 hingga 60 tokoh muda terbang mendekat. Di tengah kerumunan, Lu Ming melihat Wang Zhen, yang berpakaian putih, dan Ji Hongchen, yang penuh semangat kepahlawanan. Namun, Wang Zhen dan Ji Hongchen sama-sama berada setengah langkah di belakang pemuda berambut ungu itu. Pemuda berambut ungu ini terbang paling depan. Lu Ming juga melihat Mu Jue di tengah kerumunan. Mata Mu Jue menyapu seluruh ruangan. Saat dia melihat Lu Ming, matanya bersinar dengan cahaya dingin. Para jenius dari Istana Dewa Selatan telah tiba. Bab 1225 Kota Kuno Reruntuhan Surgawi. Jumlah favorit surga dari Istana Dewa Selatan yang memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi Sekte Dewa Surgawi sebenarnya mencapai 50 hingga 60 orang. Ini sungguh mengejutkan. Benua Reruntuhan Surgawi tidak diragukan lagi adalah benua nomor 1 di kelompok benua Reruntuhan Surgawi. Jumlah favorit surga sangat mengejutkan, dan Istana Dewa Selatan hanyalah salah satu dari 4 kekuatan utama. Dengan begitu banyak favorit surga, orang hanya bisa membayangkan betapa menakutkannya 3 besar itu. Ketika paragon Istana Dewa Selatan tiba, seruan nyaring dan jelas terdengar dari cakrawala. Satu demi satu, binatang besar terbang mendekat. Mereka adalah macan tutul terbang. Tubuh mereka hitam pekat, tetapi mereka memiliki sayap yang berdaging. Lebar sayap mereka lebih dari 100 meter. Setidaknya ada 20 macan tutul terbang berukuran besar, dan masing-masing memiliki aura yang kuat, memberikan rasa tekanan yang kuat kepada orang-orang. Lingkaran besar alam dewa spiritual. 20 lebih macan tutul terbang semuanya berada di lingkaran besar panggung dewa spiritual. Seorang pria parubaya berjubah hitam berdiri di atas macan tutul terbang di depan. Dialah yang membawa Lu Ming dan yang lainnya ke benua hutan belantara dewa saat itu. Dia adalah tetua kerajaan bela diri tingkat ketiga dari Istana Dewa Selatan. Di belakangnya berdiri 2 lelaki tua. Mereka memancarkan kekuatan seorang kaisar,
namun status mereka jelas lebih rendah daripada pria parubaya berjubah hitam. Kalian semua, naiki macan tutul terbang dan ikuti saya ke kota reruntuhan surgawi kuno. Sebuah suara yang dalam keluar dari mulut pria parubaya berjubah hitam itu. Ya, yang pertama merespons adalah paragon Istana Dewa Selatan. Satu demi satu, mereka naik ke udara dan terbang menuju macan tutul terbang yang berbeda. Setelah itu, surga favorit dari benua lain juga mengudara dan terbang menuju macan tutul. Lu Ming dan orang-orang dari benua hutan belantara surgawi berkumpul di atas macan tutul terbang. Ayo pergi, pria parubaya berjubah hitam mengumumkan, dan lebih dari 20 macan tutul terbang meraung keras. Mereka membubung langsung ke langit dan terbang ke bawah yang hijau. Kemudian, seperti petir hitam, mereka menuju kota kuno reruntuhan surgawi dengan kecepatan yang mencengangkan. Orang hanya bisa membayangkan kecepatan dewa roh lingkaran besar yang menerbangkan binatang iblis. Namun, kota kuno reruntuhan surgawi berada di tengah-tengah istana Dewa Selatan. Bahkan dengan kecepatan macan tutul terbang, masih membutuhkan waktu 2 hari. Lu Ming dan Xian Yanxing berdiri berdampingan, memandangi jutaan mil gunung dan sungai yang melintas. Lu Ming, ada orang-orang dari 2 benua yang telah mengawasi kita. Xian Yanxing berkata pada Lu Ming. Ya, aku juga melihatnya. Lu Ming mengangguk dan melihat ke kiri. Di salah satu macan tutul, ada banyak pemuda berpakaian bulu. Terlepas dari apakah mereka pria atau wanita, mereka semua memiliki tatapan tajam dan jumlah orang yang banyak. Jumlah mereka lebih dari 40, dan ini adalah benua dengan penduduk terbanyak di 9 benua lainnya selain Istana Dewa Selatan. Mujue, mata Lu Ming menjadi dingin karena dia melihat sosok Mujue di antara orang-orang ini. Pada saat ini, Mujue juga menatap Lu Ming dan yang lainnya dengan dingin. Saudaraku, apakah itu orang-orang yang menyinggung perasaanmu? Salah satu pemuda berpakaian bulu memandang Lu Ming dan berkata dengan acuh tak acuh. Itu benar, itu mereka, terutama Lu Ming itu. Saya harus membunuhnya. Suara Mujue dipenuhi kebencian. Dia hanyalah sampah dari benua hutan belantara surgawi. Jangan khawatir, jika ada kesempatan, kami akan menyingkirkannya. Sebaliknya, wanita itu tidak buruk. Kita bisa menjaganya dan menikmatinya. Pemuda berpakaian bulu berkata dengan acuh tak acuh seolah membunuh Lu Ming semudah makan dan minum bagi mereka. Dia sama sekali tidak menganggap serius Lu Ming. Kalau begitu aku harus belajar dari kakak Yu. Mujue sangat gembira. Pada saat yang sama, di macan tutul terbang lainnya, ada juga beberapa pemuda yang menatap Lu Ming dengan dingin. Lu Ming bahkan mengenali beberapa di antaranya. Mereka adalah beberapa orang jenius yang bertarung imbang dengan benua yang telah dikalahkan Lu Ming di reruntuhan surgawi. Kalian dikalahkan oleh orang itu. Pakar kebanggaan surga muda yang bertarung imbang dengan benua bertanya dengan acuh tak acuh. Ya, kekuatan tempur orang ini tidak buruk. Salah satu pemuda yang telah dikalahkan oleh Lu Ming menjawab. Apa yang kamu maksud dengan, cukup bagus? Apa bagusnya sampah dari benua hutan belantara surgawi? Kalian semua hanya sampah. Pemuda itu mencaci maki mereka dengan dingin. Beberapa pemuda yang dikalahkan oleh Lu Ming tersipu dan tidak tahu harus berkata apa. Namun, tak peduli apapun yang terjadi, kalian semua adalah orang-orang yang berjuang imbang dengan benua ini. Anda jelas tahu bahwa Anda adalah orang-orang yang bertarung imbang dengan benua tersebut, namun Anda masih berani menyerang. Aku akan mengingat hutang ini. Beberapa orang itu, ketika saya melihat mereka, saya akan membunuh mereka secara sepintas. Kata pemuda itu. Dia memiliki rambut pendek dan tampak sangat percaya diri. Di atas macan tutul terbang yang ditumpangi Lu Ming, Long Chen berjalan menuju mereka berdua. Lu Ming, kamu harus berhati-hati. Orang-orang dari benua bulu putih dan benua ping-ping memperhatikan kita. Long Chen mengingatkan. Benua bulu putih, yang berada di peringkat keempat dalam kelompok benua reruntuhan surgawi, dan benua pengikat, yang berada di peringkat ke-9. Jika mereka tidak tahu apa yang baik bagi mereka, maka kita hanya bisa mengirim mereka pergi. Bibir Lu Ming membentuk senyuman dingin. Mata Long Chen berbinar. Dia mengangguk dan berbalik untuk pergi tanpa berkata apa-apa. Miliaran mil gunung dan sungai melintas, dan dalam sekejap mata, 2 hari telah berlalu. Di depan mereka, sebuah kota kuno yang bahkan lebih megah dari Istana Dewa Selatan muncul. Ini adalah kota kuno reruntuhan surgawi,
kota paling megah dan kuno di benua reruntuhan surgawi. Di benua reruntuhan surgawi, 4 kekuatan besar adalah 4 istana dewa besar di timur, barat, selatan, dan utara. Faktanya, di masa lalu, keempat istana dewa agung semuanya dimiliki oleh satu kekuatan, yaitu gerbang dewa. Kota kuno reruntuhan surgawi adalah markas besar gerbang dewa. Tapi sekarang, 4 istana dewa besar mendominasi, dan gerbang dewa setara dengan terbagi menjadi 4. Tidak ada kekuatan yang bisa menduduki kota kuno reruntuhan surgawi untuk mereka gunakan sendiri. Oleh karena itu, hal ini menyebabkan kota kuno reruntuhan surgawi menjadi sangat istimewa, menjadi kota yang dimiliki oleh 4 istana dewa agung. Biasanya, mereka akan menempatkan beberapa orang di sini, dan begitu 4 istana dewa besar mempunyai masalah besar, mereka akan mendiskusikannya di kota kuno reruntuhan dewa. Macan tutul terbang tidak berhenti dan langsung terbang menuju kota reruntuhan surgawi kuno, terbang menuju wilayah tengah kota reruntuhan surgawi kuno. Ketika mereka tiba di pusat kota kuno reruntuhan surgawi, Luming melihat ada 36 puncak gunung lurus dan tinggi yang menembus langit, membentuk formasi 36 gayung langit. Di langit di atas 36 gunung, ada 9 altar kuno. Mereka melayang di udara dan dipenuhi aura kuno. Saat ini, sekitar 36 puncak gunung sudah lama dikelilingi oleh manusia. Mereka semua adalah seniman bela diri asli kota kuno reruntuhan surgawi. Itu Istana Dewa Selatan. Surga favorit dari Istana Dewa Selatan dan 9 benua selatan telah tiba. Kata seorang pejuang asli kota kuno reruntuhan surgawi. Mengaum. Dari barat, auman binatang terdengar. Harimau raksasa dengan sayap di punggungnya membawa banyak hewan kesayangan surga muda saat mereka terbang. Surga favorit dari Istana Dewa Barat dan 9 benua telah tiba. Seseorang berteriak, Istana Dewa Barat. Pandangan Luming beralih ke barat. Di harimau raksasa, ada juga banyak anak muda jenius. Mereka juga memandang mereka dengan mata tajam. Hahaha, kalian datang lebih awal. Semburan tawa datang dari timur. Satu demi satu, elang dewa merah menyala terbang mendekat. Pemimpinnya adalah seorang pria paruh baya berjubah merah. Auranya sombong, dan dia tidak kalah dengan pria paruh baya berjubah hitam dari Istana Dewa Selatan. Pada elang merah menyala yang saleh, ada juga banyak favorit surga muda. Dari segi jumlah, mereka lebih banyak daripada Istana Dewa Selatan dan Istana Dewa Barat. Surga favorit dari Istana Dewa Timur dan 11 benua di timur telah tiba. Suara mendesing. Saat ini, suara pedang terdengar. Di utara, lusinan cahaya pedang yang menakjubkan muncul. Bab 1226 berjuang untuk puncak peda. Istana Surgawi Utara dan 12 benua utara. Seseorang berseru. Pada saat yang sama, paragon dari Istana Dewa Selatan, Istana Dewa Barat, dan Istana Dewa Timur semuanya memandang paragon dari Istana Dewa Utara dengan ekspresi muram. 4 Istana Dewa Besar juga memiliki kekuatan kuat dan lemah. Kekuatan Istana Dewa Selatan dan Barat serupa, dan mereka berada di peringkat terakhir. Istana Dewa Timur sedikit lebih kuat dari Istana Dewa Selatan dan Barat, dan yang terkuat tidak diragukan lagi adalah Istana Dewa Utara. Itu karena benua peringkat kedua dalam gugusan benua reruntuhan surgawi berada di utara. Ke arah Istana Surgawi Utara, sekelompok penguasa yang bangga berdiri tegak. Aura kuat terpancar dari tubuh mereka. Jumlahnya hampir 300. Pada saat ini, tatapan tajam menembus kehampaan di sekitar 36 puncak. Mereka seperti pedang tajam, berbenturan dalam kehampaan dan saling menilai. Favorit surga terkuat dari benua reruntuhan surgawi berkumpul di sana. Jumlahnya hampir 1000 orang. Hampir 1000 favorit surga. Jumlah yang sangat besar. Semuanya adalah ahli yang telah membangkitkan garis keturunan dewa tingkat 9. Masing-masing dari mereka adalah putra surga yang bangga dan memiliki keberuntungan yang besar. Di ibu kota singa di benua hutan belantara surgawi, Kong Lin, Yang Potian, Ming Zi, dan yang lainnya memiliki ekspresi yang sangat serius dan jelek. Di kedalaman mata mereka, terlihat ekspresi terkejut. Di benua hutan belantara surgawi, tidak diragukan lagi mereka adalah eksistensi yang berdiri di puncak. Semuanya ditakdirkan untuk melangkah ke alam kaisar, menerima perhatian dunia dan menjadi tak terkalahkan di antara mereka yang berada pada level yang sama. Semuanya sangat bangga. Mereka percaya bahwa meskipun mereka meninggalkan benua hutan belantara surgawi, mereka tidak akan lemah.
Mereka akan menjadi yang terbaik. Namun saat ini, kepercayaan diri mereka terguncang. Ini karena setiap orang dari 1000 surga favorit di sini sama berbakatnya dengan mereka. Faktanya, mereka bahkan lebih berbakat. Banyak sekali yang terpilih di sini. Inilah yang membuatnya menarik. Mata Lu Ming berbinar. Dia bisa merasakan darah di tubuhnya mendidih dan matanya dipenuhi semangat juang. Di sisi lain, Long Chen juga sama, penuh semangat juang. Mereka berdiri di puncak benua hutan belantara surgawi. Mereka tak tertandingi dan nyaris tak tertandingi. Tapi sekarang, banyak sekali lawannya. Hal ini membuat darah mereka kembali mendidih. Bas, bas, suara mendesing. Saat ini, lebih dari selusin sosok bergerak. Dalam sekejap, mereka terbang menuju 36 gunung. Lu Ming melihat 3 orang dari Istana Dewa Selatan. Mereka adalah Ji Hongchen, Wang Zhen, dan pemuda berambut ungu. Istana Dewa Barat juga memiliki 3 orang, sedangkan Istana Dewa Timur dan Utara masing-masing memiliki 4 orang. Ada 14 orang di antara mereka, dan mereka adalah 14 orang jenius terkuat dari 4 Istana Dewa Agung. Nama mereka telah lama mengguncang benua reruntuhan surgawi. Ke-14 dari mereka mendarat di puncak gunung, memandangi favorit surga lainnya. Hanya surga terpilih terkuat yang bisa memasuki 36 puncak tiangang. Itu adalah simbol status seseorang. 14 orang jenius yang tak tertandingi dari 4 istana dewa besar jelas memiliki kualifikasi. Melihat 14 surga favorit, mata banyak orang berbinar. Bas, bas, suara mendesing. Kemudian, satu demi satu sosok terbang ke pegunungan yang tersisa. Dari 22 puncak yang tersisa, lebih dari 22 orang telah melompat ke atasnya. Tentu saja, ada beberapa puncak di mana lebih dari 1 orang melompatinya. Enyah, seseorang berteriak, kaulah yang seharusnya tersesat. Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk menduduki gunung ini? Ledakan. Kemudian, pertempuran sengit pun terjadi. Mereka yang ingin mendaki gunung semuanya adalah favorit surga yang sangat kuat. Mereka cukup percaya diri. Kalau tidak, mereka tidak akan berani naik. Kebanyakan dari mereka adalah favorit surga terkuat dari 10 benua teratas di reruntuhan surgawi. Ledakan, 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 langit bergemuruh, dan pertempuran berlangsung sangat sengit. Segala jenis lampu berkedip-kedip, dan itu sangat mengejutkan. Ya dewa, apakah ini favorit surga terkuat dari reruntuhan surgawi? Ini terlalu mengejutkan. Kekuatan tempur seperti itu sebanding dengan dewa spiritual lingkaran besar, kan? Bahkan dewa spiritual lingkaran besar biasa pun tidak seseram ini. Banyak orang berdiskusi dan terkejut. Adapun Dark Child, Lion Capital, dan yang lainnya, mata mereka dipenuhi ketakutan. Orang-orang ini terlalu kuat, jauh lebih kuat dari mereka. Alam dewa spiritual tingkat ke-7. Mata Lu Ming berkedip. Para pemuda yang bertarung semuanya berada di alam dewa spiritual tingkat ke-7, dan kekuatan tempur mereka sangat mengejutkan. Pada akhirnya, pemenang tetap ditentukan. Seseorang dikirim terbang kembali sambil meludahkan darah. Kemudian, seorang pemuda berdiri di masing-masing dari 36 puncak peda. Namun, pertarungan tersebut jelas belum berakhir. Turun. Ini bukan tempat di mana kamu bisa berdiri. Dari 4 arah, lebih banyak ahli muda terbang, masing-masing memilih target dan melancarkan serangan sengit. Di sisi Istana Dewa Selatan, selain kelompok 3 orang Ji Hongchen, ada 3 orang lainnya dari benua bulu putih, 1 dari benua Pingdong, dan 1 lagi pemuda dari benua lain. Benua ini disebut benua api yang mengepul. Pemuda ini mengenakan jubah panjang bermotif api. Dia adalah jenius nomor 1 di benua api yang mengepul. Pada saat itu, seorang pemuda berambut pendek terbang keluar dan menyerang para jenius di benua Yanlan. Turun. Pemuda berambut pendek yang setara dengan benua Yanlan berteriak dengan dingin. Tangan besinya seperti gunung saat dia menyerang surga favorit benua Yanlan. Mata surga favorit benua Yanlan menjadi dingin. Api di tubuh mereka membubung ke langit saat mereka bertarung dengan pemuda berambut pendek. Keduanya berada di alam dewa spiritual tingkat ke-7. Keduanya bertarung sengit dan bertukar puluhan jurus. Pada akhirnya, pemuda berambut pendek, yang setara dengan benua, memiliki budidaya yang lebih kuat dan mengirim kejeniusan benua Yanlan terbang. Benua Ping yang memang merupakan benua peringkat ke-8. Orang ini bernama Lu Chengsu. Dia adalah jenius peringkat kedua di benua Ping Yang,
tetapi kekuatannya masih sangat mengejutkan. 10 benua teratas memang menakjubkan. Ada begitu banyak ahli yang tidak dapat dibandingkan dengan benua lain. Di sekitar Luming dan yang lainnya, paragon dari beberapa benua kecil sedang berdiskusi. Kata-kata mereka dipenuhi dengan rasa hormat dan desahan. Mereka semua adalah favorit surga yang berdiri di puncak benua masing-masing. Namun, dibandingkan dengan favorit surga ini, ada kesenjangan yang sangat besar. Namun, banyak orang kembali mengepalkan tangan. Mereka yakin bahwa bakat mereka tidak akan lebih buruk dari yang lain. Hanya saja sumber daya mereka tidak sebaik sumber daya di benua peringkat teratas, itulah sebabnya tingkat budidaya mereka tertinggal. Selama mereka diberi waktu, mereka yakin bisa mengejar ketertinggalan. Lu Chengzu berdiri di puncak gunung dan melihat sekelilingnya. Saat pandangannya tertuju pada Luming, matanya sangat dingin. Kamu, turun juga. Sayangnya, sebelum Lu Chengzu sempat berdiri di sana selama 1 menit, seorang penguasa dari Istana Dewa bagian timur bergegas keluar dan menyerang ke arah Lu Chengzu. Keduanya bertarung sengit, tetapi setelah selusin gerakan, Lu Chengzu terlempar jauh, memuntahkan darah. Menjijikkan, Lu Chengzu meraung dan menunjukkan ekspresi keengganan. Namun, matanya dipenuhi teror. Penguasa Istana Dewa Timur telah mengalahkannya dalam selusin gerakan. Dia terlalu kuat. Pertarungan dan persaingan sengit terus berlanjut. Namun, tidak satupun dari 14 favorit surga terkuat dari 4 istana dewa, serta favorit surga dari benua peringkat kedua, ketiga, dan keempat, berani menantang mereka. Ini karena orang-orang ini menimbulkan perasaan bahaya. Pertarungan berlangsung lebih dari 10 menit sebelum berhenti. Ada favorit surga yang berdiri di masing-masing dari 36 puncak biduk. Bab 1227 Utusan Sekte Dewa Surgawi. 36 favorit surga berdiri di 36 puncak tiangang. Mereka berdiri tinggi dan memandang rendah para pahlawan lainnya. Untuk sesaat, tidak ada lagi yang menantang. Tentu saja, itu tidak berarti bahwa 36 orang ini adalah yang terkuat dari 1000 favorit surga. Ada juga yang tidak mau naik. Misalnya, Long Chen. Sekarang budidaya Long Chen telah mencapai puncak alam dewa spiritual tingkat ke-6, dia pasti akan mampu menempati puncak gunung dengan kekuatan mengerikan dari garis keturunan gajah naga kuno miliknya. Ada juga Luming. Sekarang 9 garis keturunan naga miliknya telah naik ke tingkat ke-9 dari tingkat dewa, kekuatan tempurnya menjadi lebih kuat. Tidak menjadi masalah baginya untuk menempati puncak gunung. Di antara para jenius yang tersisa, bagaimana mungkin tidak ada favorit surga dengan kekuatan yang menakutkan? Hanya saja karena berbagai alasan, dia tidak bergerak. Bagaimanapun, Sekte Tianzhen belum memulai proses seleksi. Beberapa orang tidak perlu mengungkapkan kekuatan mereka. Hahaha, sepertinya Istana Dewa Selatanmu tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Anda baru menduduki 7 puncak gunung. Tawa keras terdengar dari Kaisar Istana Dewa Barat. Ekspresi pria parubaya berjubah hitam itu agak tidak sedap dipandang. Terdapat total 36 puncak gunung, dan sisi Istana Dewa Selatan hanya menempati 7 puncak gunung. Kekuatan mereka jelas berada di pihak yang lebih lemah. Kekuatan Istana Dewa Barat dan Istana Dewa Selatan selalu serupa. Persaingan di antara mereka secara alami sangat kuat, dan mereka sering membandingkan diri mereka satu sama lain. Selain itu, dalam pemilihan murid oleh Sekte Tianzhen, pihak yang berhasil bergabung dengan Sekte Tianzhen secara alami akan menerima lebih banyak hadiah dari sekte tersebut. Para jenius di Istana Dewa Selatan kita tidak terlalu terkenal. Pria parubaya berjubah hitam itu mendengus. Haha, jadi maksudmu banyak surga favorit yang bisa mencapai puncak peda di Istana Dewa Selatanmu. Petik 2. Kaisar Istana Dewa Barat mencibir. Wajah pria parubaya berjubah hitam itu dingin dan dia tidak mengatakan apa-apa. Dia juga tidak percaya diri. Dia hanya mencoba bertahan dengan mengatakan itu. Bas. Pada saat ini, salah satu altar di langit tiba-tiba sedikit bergetar. Prasasti yang tak terhitung jumlahnya menyala dan cahaya memenuhi udara. Hati banyak orang gemetar saat mereka memandang altar dengan harapan. Legenda mengatakan bahwa 9 altar kuno adalah jalur spasial yang menuju ke kekuatan utama benua Yuan. Dahulu kala, benua reruntuhan surgawi mampu berkomunikasi dengan 9 kekuatan utama di benua Yuan. Itu sebabnya ada 9 altar. Tapi sekarang, benua reruntuhan surgawi telah lama kehilangan kontak dengan 9 kekuatan utama,
dan 9 altar kuno sudah lama tidak diaktifkan. Beberapa waktu yang lalu, salah satu kekuatan, Sekte Tianshan, tiba-tiba menghubungi benua reruntuhan surgawi dan mengeluarkan perintah untuk memilih murid. Sekarang, apakah ahli dari Sekte Tianshan, kekuatan besar di benua Yuan, akan segera tiba? Itu adalah kekuatan utama di benua Yuan. Sebagian besar mata rakyat membara saat menatap altar di atas. Benua Yuan adalah inti dari dunia Yuan. Itu adalah tempat yang didambakan semua petani, tanah suci untuk bercocok tanam. Di sana, ada ahli yang benar-benar berdiri di puncak. Legenda mengatakan bahwa ada orang-orang perkasa yang tak tertandingi yang bertahan dari zaman kuno. Ada banyak teladan di sana. Tempat itu sangat makmur. Sayangnya, tidak ada seorang pun yang pernah ke sana, bahkan banyak kaisar pun tidak. Sekarang, dia akhirnya akan bertemu dengan para penggarap kuat dari kekuatan utama benua Yuan. Bas, cahayanya menjadi semakin terang. Akhirnya, sebuah pintu cahaya muncul di altar kuno. Kemudian, semua orang melihat sosok muncul dari pintu cahaya. Ada total 6 angka. Yang memimpin adalah seorang lelaki tua berambut perak, dan di belakangnya ada 2 lelaki parubaya. Mereka bertiga hanya berdiri di sana dengan santai, tapi mereka memancarkan tekanan yang tak tertandingi. Tekanannya seperti gunung dewa yang beratnya ratusan juta pound, menekan hati setiap orang dan membuat mereka sulit bernapas. Sangat kuat, mata Lu Ming menyipit. Tekanan yang diberikan ketiga orang ini jauh di atas tekanan pria paruh baya berjubah hitam. Dengan kata lain, ketiga orang ini semuanya berada di atas alam bela diri kerajaan tingkat ketiga. Di belakang mereka bertiga ada 3 pemuda. 2 laki-laki dan 1 perempuan, laki-laki tampan dan perempuan cantik. Ketiga pria dan wanita muda itu melihat sekeliling dengan sedikit rasa ingin tahu di mata mereka. Namun, ada lebih banyak arogansi dan penghinaan di mata mereka. Seolah-olah mereka adalah kaisar yang tinggi dan perkasa yang menghadapi beberapa pengemis. Salam, utusan Sekte Dewa Surgawi. Kaisar dari 4 istana Dewa Agung buru-buru memberi hormat dengan penuh hormat. Salam, utusan Sekte Dewa Surgawi. Yang lainnya, termasuk utusan kota kuno reruntuhan surgawi, juga memberi hormat dengan hormat satu demi satu. Apakah semua teladan kelompok benua reruntuhan surgawi ada di sini? Petik 2. Pria tua berambut perak terkemuka itu berbicara. Suaranya merdu dan bergema di telinga semua orang. Tidak peduli seberapa jauhnya mereka dapat mendengarnya dengan jelas. Melapor kepada utusan, semua teladan terkuat dari kelompok benua reruntuhan surgawi ada di sini. Seorang kaisar dari Istana Dewa Utara berkata dengan hormat. Bagus. Mulai sekarang, Sekte Dewa Surgawi saya akan memilih sekelompok pahlawan untuk bergabung dengan Sekte Dewa Surgawi. Tidak ada batasan jumlahnya. Yang utama adalah kinerja Anda. Jika kinerja Anda bagus, Anda secara alami dapat bergabung dengan Sekte Dewa Surgawi. Oleh karena itu, Anda harus melalui serangkaian ujian. Akan ada total 2 putaran. Sekarang, kami akan menyiapkan tempat ujian putaran pertama. Ini akan memakan waktu 7 hari. Jadi, ujian putaran pertama akan dilaksanakan 7 hari lagi. Anda dapat kembali ke sini dalam 7 hari. Pria tua berambut perak itu mengumumkan. Ya, kami akan pergi. Kaisar dari 4 istana dewa memberi hormat dan pergi bersama para jenius. Keempat istana dewa memiliki cabang di kota kuno reruntuhan dewa, dan semuanya memiliki stasiunnya sendiri. Segera, Lu Ming dan yang lainnya tiba di sebuah rumah besar. Di dalam mansion, ada banyak aula dan banyak bangunan. Lu Ming dan yang lainnya masing-masing memiliki ruangan yang luas. Lu Ming dan Xian Yanxing memasuki ruangan bersama dan memasuki diagram gunung dan sungai. Xian Yanxing duduk bersila di bawah pohon kuno pemahaman jalan, dengan tenang memahaminya. Di reruntuhan surgawi, Xian Yanxing telah memperoleh warisan dari pembangkit tenaga listrik tak tertandingi yang mengembangkan jalur iblis. Dia perlu waktu untuk memahaminya dengan cermat. Pohon kuno pemahaman Dao dapat membantu Xian Yanxing meningkat dengan cepat. Lu Ming sedang duduk bersila di puncak gunung lainnya. Dia melambaikan tangannya dan setumpuk batu permata mentah muncul di depannya. Jumlahnya jutaan. Sekarang, berbagai konsep Lu Ming tentang langit dan bumi telah meningkat pesat, jauh melebihi kultivasinya saat ini. Sudah waktunya menggunakan batu kasar untuk meningkatkan budidayanya. Dalam seleksi ini, ada banyak orang jenius di benua reruntuhan surgawi.
Budidaya alam dewa spiritual tingkat kelima yang dilakukan Lu Ming saat ini jelas tidak cukup. Mengaum, garis keturunan 9 naga muncul dan menelan jutaan batu permata mentah dalam satu tegukan. Kemudian, mereka mulai menyempurnakannya. 9 garis keturunan naga telah naik ke tingkat ke-9 dari tingkat dewa, dan kekuatan melahap dan memurnikan telah mencapai tingkat yang menakutkan. Pemurnian batu asal juga telah mencapai tingkat yang mencengangkan. Jutaan batu permata mentah terus dimurnikan dan diubah menjadi inti esensial, yang berguling-guling di tubuh Lu Ming seperti air pasang. Ledakan, 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 inti esensialnya beredar dan bergemuruh terus-menerus. Dewa spiritual Lu Ming menjadi semakin kokoh dan mempesona. Tingkat kultivasi Lu Ming juga semakin kuat. Tidak lama kemudian, jutaan batu asal dimurnikan. Lu Ming mengeluarkan beberapa juta lagi dan terus melahap dan memurnikannya. Di wilayahnya saat ini, jumlah batu permata mentah yang dibutuhkan Lu Ming bahkan lebih banyak. Sama seperti itu, jumlah batu permata mentah halus yang dimurnikan Lu Ming mencapai 20 juta. Pada saat ini, suara siulan keras datang dari tubuh Lu Ming. Aura di tubuhnya tiba-tiba melonjak. Alam dewa spiritual tingkat 6. Setelah melahap dan memurnikan 20 juta batu permata mentah, budidaya Lu Ming akhirnya maju ke alam dewa spiritual tingkat 6, dan kekuatannya meningkat pesat. Bab 1228 Alam Dewa Spiritual tingkat ke-7. Namun, pada titik ini, Lu Ming tidak berhenti. Dia terus melahap batu mentah yang dimurnikan. Budidaya alam niatnya saat ini sudah cukup untuk mendukung tingkat budidayanya melonjak. Tumpukan batu permata mentah terus disempurnakan dan diubah menjadi inti penting Lu Ming. Alam Dewa Spiritual tingkat 6 awal, Alam Dewa Spiritual tingkat 6 tengah, Alam Dewa Spiritual tingkat 6 akhir. Tingkat kultivasi Lu Ming meningkat pada tingkat yang mengkhawatirkan. Dalam sekejap mata, 7 hari telah berlalu. Pada hari ke-7, aura Lu Ming telah mencapai ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Alam Dewa Spiritual tingkat ke-7. Kultivasi Lu Ming telah mencapai alam dewa spiritual tingkat ke-7 dalam sekali jalan. Sangat kuat, Lu Ming mengedarkan teknik naga perang yang sebenarnya dan merasakan inti penting dalam tubuhnya, yang 10 kali lebih kuat dari sebelumnya. Senyuman muncul di wajahnya. Kekuatan tempurnya saat ini jauh lebih kuat daripada 7 hari yang lalu. Saat ini, semakin kuat kultivasinya, semakin kuat esensi sejatinya, dan semakin besar kekuatan yang bisa dia keluarkan dari penjara untuk menekan seni surgawi, semakin besar pula kekuatan tempurnya. Bas, Lu Ming berdiri dan maju selangkah, berdiri di depan Xian Yanxing. Pada saat ini, Xian Yanxing juga berdiri dan tersenyum. Hanya dalam 7 hari, kultivasi Xian Yanxing sebenarnya telah meningkat 2 tingkat, dari tahap awal alam dewa spiritual tingkat ke-6 hingga tahap akhir. Kecepatannya juga mengejutkan. Xian Yanxing baru saja menerima warisan keberadaan yang tak tertandingi. Selama periode waktu ini, budidayanya berada dalam periode pertumbuhan yang eksplosif. Saat dia memahami lebih banyak tentang warisan, budidayanya akan terus meningkat. Sudah waktunya, ayo keluar. Lu Ming tersenyum, matanya dipenuhi keyakinan. Keduanya keluar dari diagram gunung dan sungai. Benar saja, semua orang sudah mulai berkumpul. Di halaman, banyak orang jenius dari Istana Dewa Selatan berkumpul. Di atas mereka adalah pria parubaya berjubah hitam. Ekspresi pria parubaya berjubah hitam itu sangat berat. Kali ini, ahli kebanggaan surga dari 3 pihak lainnya semuanya sangat kuat. Anda harus bekerja keras. Setelah Anda dipilih oleh Sekte Dewa dan menjadi murid Sekte Dewa, Anda tidak hanya akan dapat berkultivasi di Sekte Dewa, tetapi Istana Dewa Selatan juga akan memberi Anda hadiah yang besar. Jadi, kamu harus melakukan yang terbaik. Ya, semua orang mengangguk setuju. Baiklah, ikuti aku. Pria parubaya berjubah hitam itu mengangguk dan memimpin kelompok itu ke udara. Tidak lama kemudian, mereka sampai di dekat 36 puncak peda. Bas, suara mendesing. Di langit, suara udara yang terkoyak terus terdengar. 3 favorit surga lainnya telah tiba. Bas, di langit, dengan kilatan cahaya, sesepuh Sekte Dewa Langit berambut perak dan yang lainnya muncul di atas 36 gunung. Orang tua berambut perak itu mengalihkan pandangannya ke sekeliling dan berkata, kali ini, ronde pertama akan diadakan dalam dimensi kecil. Tidak ada aturan di sana. Anda dapat menggunakan cara apapun.
Misi Anda adalah untuk tetap berada dalam dimensi itu selama 15 hari. Mereka yang bisa bertahan selama 15 hari akan bisa memasuki babak selanjutnya. Selama saya bisa tinggal selama 15 hari, saya bisa masuk babak selanjutnya. Petik 2. Banyak orang yang terkejut. Kedengarannya sangat sederhana. Jika dia bisa tinggal selama 15 hari, bukankah dia bisa memasuki babak berikutnya setelah menemukan tempat untuk bersembunyi? Seharusnya tidak sesederhana itu, pikir banyak orang. Selain itu, di pesawat kecil ini, ada beberapa peluang yang dibagikan. Saya dapat memberitahu Anda bahwa peluang ini sangat langka di kelompok benua reruntuhan surgawi, dan ini dapat meningkatkan kekuatan Anda secara signifikan. Kata lelaki tua berambut perak itu, suaranya penuh godaan. Mata banyak orang berbinar. Ini adalah kesempatan yang diberikan oleh Sekte Surgawi-Surgawi. Seberapa berharganya hal itu? Tentu saja, jika Anda ingin mendapatkan peluang ini, Anda memerlukan kuncinya, dan kuncinya ada pada Anda masing-masing. Orang tua berambut perak itu melanjutkan. Kamu membutuhkan kunci. Kuncinya ada pada kita semua. Banyak orang yang sangat terkejut dan wajahnya penuh keraguan. Namun, lelaki tua berambut perak itu jelas tidak mau menjelaskan. Aura yang mengguncang bumi keluar dari tubuhnya. Auranya begitu kuat sehingga bahkan pria parubaya berjubah hitam, yang merupakan ahli ranah bela diri kerajaan LV3, pun terkejut. Ya, pria tua berambut perak itu melambaikan tangannya, dan sebuah pintu cahaya besar muncul di udara. Kalian semua, masuk dari sini, kata lelaki tua berambut perak itu. Ayo pergi. Bas, bas, suara mendesing. Segera, beberapa orang bergegas ke pintu terang dan menghilang. Orang tua berambut perak itu berkata bahwa ada peluang besar di dalamnya. Jika mereka masuk lebih dulu, bukankah mereka mempunyai peluang lebih tinggi untuk mendapatkan peluang besar? Isi, isi, isi. Satu demi satu, sosok-sosok muda bergegas masuk ke pintu terang. King kecil, hati-hati setelah kamu masuk. Lu Ming memegang tangan kecil Xian Yanxing. Aku akan melakukannya, kamu juga. Xian Yanxing mengangguk. Kemudian, mereka berdua melangkah ke udara dan bergegas menuju pintu cahaya. Saat berikutnya, lingkungan sekitar tiba-tiba berubah. Lu Ming menemukan dirinya berada di pegunungan. Tidak ada seorang pun di sekitar. Seperti yang diharapkan, dia memasuki tempat ini secara acak. Dia dan Xian Yanxing telah berpisah. Lu Ming mengeluarkan jimat transmisi suara giok dan mengirim pesan ke Xian Yanxing. Sayangnya, pesan tersebut tidak dapat terkirim. Apa? Pada saat ini, Lu Ming menyadari bahwa tulang punggungnya sedikit panas dan ada gumpalan ki darah yang menyebar. Ki darah berkumpul di atas kepala Lu Ming dan akhirnya membentuk kunci berwarna darah. Kunci. Orang tua berambut perak itu berkata bahwa kuncinya ada pada kita masing-masing. Mungkinkah yang dia maksud adalah kunci ini? Lu Ming merenung dalam hatinya. Mungkin, akan ada satu di atas kepala semua orang. Ayo pergi dan lihat. Lu Ming secara acak memilih arah dan terbang ke langit. Siapa itu? Setelah terbang beberapa saat, Lu Ming melihat aula melayang di langit. Ada istana terapung di sini. Lu Ming sangat penasaran dan terbang. Pintu istana tertutup rapat, dan di depan pintu itu, ada dua orang pemuda. Benar saja, ada kunci berwarna darah di masing-masingnya. Lu Ming melihat sebuah kunci melayang di atas kepala kedua pemuda itu. Buka. Salah satu pemuda itu meninju pintu istana dengan keras. Namun, pintunya tidak bergerak sama sekali. Sebaliknya, pemuda itu sendiri terdorong mundur oleh kekuatan dampaknya. Saya tidak bisa memecahkannya sama sekali, saya sudah mencobanya sebelumnya. Kata pemuda lainnya. Pada saat ini, mereka berdua juga memperhatikan Lu Ming dan mereka memandangnya. Lu Ming berhenti tidak jauh dari situ dan dengan hati-hati mengukur aula. Tidak diketahui dari bahan apa istana itu dibuat. Pemuda yang baru saja menyerang memiliki kultivasi yang sangat kuat, mencapai alam dewa spiritual tingkat ke-6. Namun, dia tetap tidak bisa membukanya. Ada 9 lubang kecil di sana. Mungkinkah itu lubang kuncinya? Lu Ming tiba-tiba melihat ke tablet batu di samping pintu. Ada 9 lubang kecil di loh batu yang tersusun indah. Mata dua pemuda lainnya juga berbinar. 9 lubang kecil. Apakah saya memerlukan 9 orang dan 9 kunci untuk membukanya? Petik 2. Salah satu pemuda berjubah hitam menebak. Bas. Tiba-tiba,
Pemuda di alam dewa spiritual tingkat 6 menerkam ke arah pemuda berjubah hitam seperti kilat. Cahaya pedang mengembun di tangannya dan menebas pemuda berjubah hitam itu. Kamu, apa yang kamu lakukan? Pemuda berjubah hitam itu kaget dan buru-buru mencoba memblokirnya. Bab 1229 kunci berwarna darah. Namun, budidaya pemuda berjubah hitam hanya berada di puncak alam dewa spiritual tingkat keempat. Dia jauh lebih rendah dari lawannya. Selain itu, dia sedang terburu-buru dan tidak bisa memblokirnya sama sekali. Puci. Darah mengucur saat kepala pemuda berjubah hitam itu terbang tinggi ke udara. Bahkan dewa rohaninya pun hancur. Jika kami dapat menyita kunci Anda, maka 9 orang tidak diperlukan. Bibir pemuda alam dewa spiritual tingkat ke-6 melengkung menjadi senyuman dingin. Lalu, pemandangan aneh muncul. Kekuatan garis keturunan pemuda berjubah hitam yang terbunuh mulai berkumpul menuju kunci berwarna darah. Kunci berwarna darah itu cemerlang dan dipenuhi cahaya berwarna darah. Kemudian, ia terbang menuju pemuda alam dewa spiritual tingkat 6 dan muncul di atas kepalanya. 2 kunci berwarna darah muncul di atas kepala pemuda alam dewa spiritual tingkat 6. Hahaha, itu hanya tebakan saja. Saya tidak menyangka bisa benar-benar merebutnya. Selama aku mengumpulkan 9 kunci, aku bisa membuka istana ini sendirian dan mendapatkan peluang di dalamnya. Pemuda alam dewa spiritual tingkat 6 tertawa dan segera menatap Lu Ming dengan tatapan dingin. Kamu tidak melarikan diri sekarang. Sekarang, kamu akan menjadi kunciku. Pemuda di alam dewa spiritual tingkat 6 mengungkapkan ekspresi ganas dan niat membunuh yang dingin. Itu adalah kunci berwarna darah yang dibentuk oleh kekuatan garis keturunan. Betapa menakjubkan. Lu Ming tidak bisa diganggu oleh pihak lain. Dia bergumam pada dirinya sendiri dengan ekspresi penasaran di wajahnya. Bocah, mati. Melihat bahwa Lu Ming secara langsung mengabaikannya, mata pemuda alam dewa spiritual tingkat 6 berkembang dengan niat membunuh. Dia mengambil satu langkah ke depan dan sosoknya menyerbu ke arah Lu Ming seperti kilat. Cahaya pedang menebas ke arah leher Lu Ming. Baru saja, dia membunuh pemuda berjubah hitam dengan gerakan yang sama. Sekarang, kekuatan gerakan ini bahkan lebih kuat dari itu. Bilahnya hendak mengenai leher Lu Ming. 3 kunci. Dia berkata. Pemuda di alam dewa spiritual tingkat 6 mencibir seolah-olah dia telah mendapatkan 3 kunci. Namun, di saat berikutnya, pupil matanya tiba-tiba melebar, dan matanya dipenuhi ketakutan. Kilatan tombak muncul entah dari mana dan menembus dantiannya. Itu langsung menembus tubuhnya dan menghancurkan jiwa rohaninya menjadi beberapa bagian. Cepat, cahaya tombaknya terlalu cepat dan sangat kuat. Esensi sejati yang menutupi tubuhnya ditembus oleh cahaya tombak seolah-olah itu adalah kertas. Kamu, jangan. Dia membuka mulutnya dengan susah payah, ingin memohon belas kasihan. Cahaya tombak bergetar, dan tubuh pemuda alam dewa spiritual tingkat 6 hancur berkeping-keping. Segera setelah pemuda itu meninggal, kekuatan darah di tubuhnya berkumpul menuju kunci berwarna merah darah. Pada akhirnya, kedua kunci itu, yang bersinar dengan cahaya merah darah, melayang di atas kepala Lu Ming. Ada 3 kunci berwarna darah yang melayang di atas kepala Lu Ming, termasuk miliknya. Ada 3 kunci. Sepertinya saya bisa membunuh 1 orang dan mengambil kunci pihak lain. Selama aku mengumpulkan ke-9-nya, aku akan bisa membuka istana itu dan mendapatkan keberuntungan di dalamnya. Saya hanya tidak tahu apakah ada banyak istana seperti ini. Jika ada, maka itu akan menjadi pembantaian berdarah. Lu Ming menghela nafas. Untuk mendapatkan peluang yang ditinggalkan oleh Sekte Dewa Langit di istana, favorit surga itu pasti akan memburu orang lain dengan gila-gilaan untuk mendapatkan kuncinya. King kecil. Lu Ming sedikit khawatir tentang Xie Nianxing. Pertama, kita harus menemukan King kecil. Lu Ming mengambil keputusan dan hendak pergi. Suara mendesing. Suara mendesing. 2 seberkas cahaya melesat di udara dan muncul tidak jauh dari situ. Itu mereka. Tatapan Lu Ming berkedip. Lu Ming mengenali keduanya karena mereka adalah jenius yang telah bertarung secara seimbang dengan benua tersebut. Salah satunya adalah salah satu orang yang telah dikalahkan oleh Lu Ming di reruntuhan surgawi. Dia berada di alam dewa spiritual tingkat 6. Yang lainnya berambut pendek dan tampak kuat serta cakap. Itu adalah Lu Chengsu, yang telah bertarung secara seimbang dengan kebanggaan surgawi nomor 2 di benua itu. Ada 2 kunci berwarna darah di atas kepala Lu Chengsu,
dan satu di sisi lainnya. Keduanya mula-mula melirik ke istana, lalu ke Luming. Itu dia, itu anak benua hutan belantara surgawi. 3 kunci berwarna darah. Ketika mereka berdua melihat Luming, mata mereka berbinar dan mereka sangat gembira. Mata Lu Chengzu menyala karena kegembiraan. Dia tertawa dan berkata, sebenarnya bocah inilah yang berani memprovokasi saya untuk bertarung imbang dengan orang-orang di benua ini. Haha, berikan aku kuncimu. Lu Chengzu tertawa terbahak-bahak. Dia berlari menuju Luming dalam sekejap, seolah dia takut Luming akan melarikan diri. Ya, sebuah pedang muncul di tangan Lu Chengzu. Bilahnya bersinar seperti bulan dan diarahkan ke kepala Luming. Luming menggerakkan kakinya dan tubuhnya sedikit bergoyang, menghindari cahaya pedang Lu Chengzu. Berat, jangan pernah berpikir untuk lari. Lu Chengzu berteriak dengan dingin. Aku, berlari. Aku hanya takut kalian akan lari. Lu Ming mencibir. Bas. Dia mengambil satu langkah ke depan dan langsung mendekati pemuda yang telah bertarung setara dengan pemuda lain di benua itu. Kamu, tersesat. Pemuda itu berteriak dan menggunakan perpaduan meridian darah untuk melancarkan serangan terkuatnya dalam upaya menghentikan Lu Ming. Saat itu di reruntuhan surgawi, meskipun dia bukan tandingan Lu Ming, dia masih bisa bertukar beberapa gerakan dengannya. Perbedaannya tidak terlalu menggelikan. Sekarang, dia memiliki kepercayaan diri untuk menghentikan Lu Ming untuk sementara waktu. Bang! Pukulan Lu Ming mendarat di meridian darahnya. Seketika, meridian darah orang tersebut meledak. Bahkan tubuh fisiknya berubah menjadi debu akibat pukulan tersebut. Kekuatan garis keturunannya berkumpul pada kunci berwarna darah di atas kepalanya dan muncul di atas kepala Lu Ming. Ada total 4 kunci berwarna darah di atas kepala Lu Ming. Mata Lu Chengzu sedikit menyipit. Pukulan Lu Ming membuatnya merasa sedikit ketakutan. Namun, dia tetap percaya diri. Tidak buruk jika benua hutan belantara surgawi memiliki paragon sepertimu. Tapi kamu tetap harus mati. Membunuh. Lu Chengzu berteriak dengan dingin. Cahaya pedangnya merobek kekosongan dan meninggalkan celah mengerikan di angkasa. Suara mendesing. Kilatan tajam dari pisau itu diarahkan ke tenggorokan Lu Ming. Kamu ingin membunuhku setelah bertarung imbang dengan jenius nomor 2 di benua ini. Mari kita lihat apa yang kamu punya. Lu Ming melancarkan pukulan dan 8 aliran energi naga keluar dari tubuhnya saat dia mengaktifkan teknik surga penekan penjara. Kekosongan itu sepertinya mengerang di bawah kepalan tangan Lu Ming. Ruang dalam radius 1000 mil berguncang hebat, menimbulkan riak. Dentang. Tinju itu bertabrakan dengan cahaya pedang Lu Chengzu. Ekspresi Lu Chengzu berubah drastis, dan tubuhnya terlempar seperti bola meriam. Dia memuntahkan seteguk darah. Alam dewa spiritual tingkat ke-7, tetapi bagaimana dewa spiritual tingkat ke-7 bisa begitu kuat? Petik 2. Lu Chengzu berteriak dalam hatinya. Dia bisa merasakan bahwa kultivasi Lu Ming berada pada tahap awal alam dewa spiritual tingkat ke-7. Dia sudah terkejut bahwa ada seorang ahli di alam dewa spiritual tingkat ke-7 di benua hutan belantara surgawi. Namun, budidayanya berada pada tahap akhir alam dewa spiritual tingkat ke-7, yang lebih tinggi dari Lu Ming. Sangat mengejutkan bahwa dia terluka parah hanya dengan satu pukulan. Dia takut. Ini monster, ayo pergi. Bas. Lu Chengzu berbalik dan berlari menyelamatkan nyawanya. Sudah terlambat untuk pergi sekarang. Lu Ming menggunakan 9 langkah naga yang menapaki surga. Dengan beberapa langkah, dia melewati kehampaan dan mengejar Lu Chengzu. Dalam beberapa napas, dia sudah dekat dengan Lu Ming. Saya akan membunuh kamu. Lu Chengzu meraung saat dia menggabungkan garis keturunannya dan berubah menjadi pedang. Pedang itu memancarkan cahaya yang menyilaukan dan menebas Lu Ming. Dentang. Lu Ming melayangkan pukulan dan pedangnya bergetar hebat sebelum terbang jauh. Dentang. Kemudian, Lu Ming melayangkan pukulan lagi. Dengan keras, pedang itu meledak. Itu sama sekali bukan tandingannya. Bab 1230 Benua Bulu Putih. Saat ini, dari 5 jenis niat Lu Ming, 3 di antaranya telah mencapai tingkat 4 dan 2 di antaranya telah mencapai puncak tingkat 4 atas. Kekuatan fusi dan ledakan 5 jenis maksud saja sudah sangat mengejutkan, belum lagi maksud lainnya. Sekarang, Lu Ming dapat dengan mudah menghancurkan keajaiban biasa dengan level yang sama, bahkan jika mereka telah membangkitkan garis keturunan tingkat dewa tingkat 9. Pedang itu meledak, dan tubuh Lu Chengzu terlempar jauh. Seluruh tubuhnya hampir terkoyak, dan dia berlumuran darah.
Darah juga muncrat dari mulutnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Dia meraung di dalam hatinya dan sangat ketakutan. Untuk dapat menduduki peringkat ke-8 di antara 42 benua di gugusan benua reruntuhan surgawi, ia memiliki banyak favorit surga. Untuk bisa menduduki peringkat kedua di antara sekian banyak favorit surga, dia pasti berada di bawah satu orang dan di atas jutaan orang. Dia tidak terkalahkan di antara teman-temannya. Tapi sekarang, dia terluka parah oleh Luming dalam beberapa pukulan ketika mereka berada di level yang sama. Sungguh sulit dipercaya. Yang bisa dia pikirkan sekarang hanyalah melarikan diri. Semakin jauh dia berlari, semakin baik. Namun, Luming tidak memberinya kesempatan. Bang! Luming maju selangkah dan melayangkan pukulan. Sebuah kekuatan kekerasan diarahkan ke Lu Chengsu. Tidak, Lu Chengsu berteriak histeris, tetapi pada saat berikutnya, tubuhnya meledak dan jiwanya hancur. Kekuatan darahnya berkumpul menuju kunci. Saat berikutnya, 6 kunci berwarna darah muncul di atas kepala Luming. Bas! Pada saat itu, 6 kunci berwarna merah darah bergetar seolah-olah beresonansi satu sama lain dan memancarkan cahaya merah darah yang pekat. Cahaya dari 6 kunci kemudian berkumpul, membentuk pilar cahaya berwarna merah darah yang sangat kuat yang melesat ke langit. Pada saat ini, meskipun mereka sangat jauh dari Luming, mereka dapat melihat pilar cahaya berwarna darah. Apa itu? Sungguh cahaya darah yang pekat. Apakah ada harta karun langka? Petik 2. Ayo pergi dan lihat. Ayo pergi. Satu demi satu, sosok menerkam ke arah Luming. Luming melihat pilar cahaya di atas kepalanya dan tercengang. Mungkinkah mengumpulkan 6 kunci akan menyebabkan fenomena seperti itu? Akan terlalu sulit untuk mengumpulkan ke-9 kunci tersebut. Bukankah aneh jika ahli lain tidak tertarik dengan fenomena seperti itu? Tidak ada tempat untuk bersembunyi. Terlalu sulit untuk mendapatkan kesempatan yang disebutkan oleh Sekte Surgawi. Jika itu masalahnya, maka aku akan membunuh siapapun yang mencoba menyentuhku. Mata Luming menjadi dingin. Dia memutuskan untuk tidak pergi. Dia berdiri dalam kehampaan dan menunggu dengan tenang. Tidak lama kemudian, bas! Suara mendesing. Suara hentakan udara terdengar terus-menerus. 7 atau 8 pemuda yang mengenakan pakaian bulu muncul pertama kali. Itu dia. Itu Luming. Salah satunya adalah Mu Jue. Dia berteriak begitu dia melihat Luming, matanya bersinar dingin. 6 kunci. Sepotong sampah dari benua hutan belantara dewa sebenarnya berhasil mengumpulkan 6 kunci. Sepertinya peruntungannya cukup bagus. Saat dia tiba, dia menemukan tumpukan sampah yang lebih banyak lagi. Seorang pemuda bersayap hitam mencibir. Seberapa kuatkah seseorang dari benua hutan belantara surgawi? Agar dia bisa mengumpulkan 6 kunci, dia pasti menemukan benua yang lebih sampah, itulah sebabnya Luming memiliki 6 kunci. Bunuh dia dan aku bisa mengumpulkan 9 kuncinya. Seorang pria muda dengan pakaian bulu perak menjilat bibirnya dan mencibir. Hahaha, Luming, mari kita lihat bagaimana kamu akan mati kali ini. Kamu beruntung terakhir kali. Mu Jue tertawa. Ada 7 keajaiban dari benua bulu putih. Salah satunya adalah pemuda berjubah bulu putih yang telah melangkah ke 36 puncak peda. Dia tinggi dan perkasa, dan dia berdiri di atas semua keajaiban lainnya. Dengan adanya teladan dari benua bulu putih, dia yakin Luming pasti sudah mati. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara udara yang terkoyak terus terdengar. Sekelompok pemuda muncul di belakang Luming. Orang yang memimpin memiliki janggut hijau dan aura yang sangat kuat. Ada 6 kunci. Haha, 6 kunci ini milikku. Mata pemuda berjanggut hijau itu bersinar terang ketika dia melihat 6 kunci berwarna darah di atas kepala Luming. Ada 4 kunci di atas kepalanya. Termasuk milik Luming, dia memiliki 9 kunci. Angin yang brutal, itu kamu. Di benua bulu putih, ekspresi pemuda berbaju bulu perak sedikit berubah. Pemuda berjanggut hijau itu berasal dari benua Mangkuning dan menduduki peringkat kelima dalam kelompok benua reruntuhan surgawi. Ia juga seorang ahli yang telah mencapai 36 puncak peda. Haha, sayap perak, kebetulan sekali. Pemuda berjanggut hijau itu menyeringai. Men Feng, aku yang pertama kali menemukan anak ini. Anda sebaiknya pergi secepat mungkin. Sayap perak berkata dengan dingin. Hahaha, ini konyol. Ini adalah ujian bagi Sekte Tianshan. Siapa bilang first come,
First serve, itu semua tergantung kemampuan Anda. Kuncinya akan menjadi milik siapapun yang membunuhnya terlebih dahulu. Man Feng menyeringai dan tertawa. Dia terlihat sangat sederhana dan jujur, namun niat membunuh yang kejam di matanya membuat hati orang menjadi dingin. Saat ini, dari arah lain juga terdengar suara terbang. Jenius muda lainnya telah tiba. Namun, ketika mereka melihat Man Feng dan Silverwing, ekspresi mereka berubah. Nggak bagus, itu favorit surga yang sudah mencapai puncak ke-36. Mundur. Ayo pergi. Orang-orang yang datang kemudian semuanya mundur dengan perubahan ekspresi. Lu Ming sudah mati. Salah satunya adalah putra surga yang dibanggakan oleh benua hutan belantara surgawi, Sidu. Pada saat itu, matanya berkedip-kedip dengan cahaya yang menyilaukan saat dia melarikan diri jauh. Membunuh. Pada saat ini, sayap perak tiba-tiba meledak. Sepasang sayap perak muncul di punggungnya. Dia menerkam Lu Ming seperti sambaran petir perak. Cakar tajamnya bisa merobek segalanya saat dia mencakar Lu Ming. Silverwing, kamu tercela. Anda sebenarnya diam-diam menyerangnya. Anak ini milikku. Man Feng meraung marah, dan auman binatang keluar dari tubuhnya. Dia mengambil beberapa langkah di udara dan menyerang Lu Ming. Keduanya sepenuhnya menganggap Lu Ming sebagai mangsanya, penyedia utama mereka. Di mata mereka, nasib Lu Ming sudah ditentukan. Dia sudah mati. Mereka harus waspada terhadap pihak lain. Ini milikku. Mata sayap perak terasa dingin. Dia telah membunuh Lu Ming dalam satu gerakan. Dalam hal ini, dia akan membunuh Lu Ming terlebih dahulu, dan kunci merah darah Lu Ming secara alami akan menjadi miliknya. Hehe, kamu hanya mengabaikanku. Bibir Lu Ming membentuk senyuman dingin. Dia menggeser kakinya sedikit dan menghindari genggaman sayap perak itu. Berat, kamu masih berani menghindar. Mati. Sayap perak itu berteriak dan cakarnya menyapu Lu Ming dengan cepat. Lu Ming sebenarnya berani menghindar. Dia sangat marah. Dia telah memanfaatkan kesempatan itu dengan susah payah. Jika Lu Ming mengelak, apakah dia tidak akan kehilangannya? Dalam hatinya, dia bahkan tidak mempertimbangkan fakta bahwa dia ingin membunuh Lu Ming. Bukankah normal jika Lu Ming menghindar? Dia hanya berpikir jika Lu Ming mengelak, dia akan menghancurkan kesempatannya. Kalau begitu aku tidak akan menghindar. Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh. Kemudian, ledakan, aura yang sangat mengejutkan keluar dari tubuhnya. Aura alam dewa spiritual tingkat ke-7 telah dilepaskan sepenuhnya. Konsep 5 warna mengelilinginya saat dia meninju. Pukulan ini mendarat di salah satu cakar sayap perak. Kaca, suara patah tulang terdengar. Silverwing menjerit dan mundur dengan cepat. Bab 1231 mudah dibunuh. Apa, Man Feng bergegas menuju Lu Ming, khawatir Silverwing akan mengambil langkah pertama. Namun, dia tiba-tiba melihat cakar sayap perak terluka oleh pukulan Lu Ming dan terpaksa mundur. Dia sedikit terkejut. Dalam imajinasinya, hal ini sama sekali tidak terjadi. Dia masih khawatir Lu Ming akan dibunuh oleh Silverwing dalam 2 gerakan dan dalam hati berdoa agar Lu Ming mampu menghindar dan menahan beberapa gerakan. Dia tidak pernah menyangka akan terjadi pemandangan seperti itu. Membunuh. Lu Ming berteriak dingin, niat membunuhnya sangat kuat. Diselimuti oleh niat membunuh Lu Ming, seluruh tubuh sayap perak menjadi dingin dan dia mundur dengan cepat. Apakah kamu tidak ingin membunuhku? Kenapa kamu mundur sekarang? Lu Ming berkata dengan dingin. Dia mengambil satu langkah ke depan dan menyusul sayap perak itu dalam sekejap. Dia menyerang dengan telapak tangannya. Kekuatan telapak tangan ini membuat rambut sayap perak berdiri tegak dan otot-ototnya gemetar ketakutan. Gah! Dengan teriakan yang tajam, sayap perak berubah menjadi burung perak besar, memancarkan cahaya perak ke seluruh tubuhnya. Ternyata Silverwing bukanlah manusia, melainkan iblis. Ini adalah wujud aslinya. Dia berubah menjadi bentuk aslinya dan melipat sayap peraknya untuk memblokir di depannya dalam upaya memblokir serangan Lu Ming. Bang! Telapak tangan Lu Ming menghantam dan menghancurkan energi iblis pelindung sayap perak. Telapak tangannya mengenai sayap-sayap perak dan dengan bunyi dentang, sayap itu meledak. Bulu perak beterbangan di langit. Arg! Silverwing menjerit dan mundur seperti orang gila. Dia seperti kilat perak. Bang! 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 Lu Ming mengambil beberapa langkah ke depan dan menggunakan langkah 9 naga yang menginjak surga. Kekuatan setiap langkah lebih kuat dari langkah sebelumnya. Kekuatan setiap langkah mendarat di tubuh sayap perak. Dengan setiap langkah,
Tubuh sayap perak bergetar hebat. Ketika Luming mengambil langkah ke-8, Silverwing menjerit melengking dan tubuhnya terkoyak-koyak. Darah perak bertebaran di udara. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Di sisi lain, Man Feng tercengang dan tercengang. Kemudian, dia merasakan hawa dingin di hatinya. Itu terlalu mengejutkan. Kekuatan tempur sayap perak hampir sama dengan miliknya, tetapi dia dibunuh oleh Luming dalam beberapa gerakan. Ini terlalu mengerikan. Lari, cepat lari. Hal pertama yang terlintas di benaknya adalah kalimat ini. Kemudian, dia berbalik dan lari. Apakah kamu tidak menginginkan kunciku? Kenapa dia kabur sekarang? Suara dingin terdengar di telinga Man Feng. Kamu mendekati kematian. Man Feng meraung ketakutan. Dia meledak dengan seluruh kekuatannya dan melayangkan pukulan ke arah Luming, tapi yang menyambutnya adalah pukulan Luming. Bang! Kedua tinju itu bertabrakan. Man Feng merasakan sakit yang menusuk di lengannya. Tulang di tangannya patah karena pukulan Luming. Ledakan, ledakan, ledakan. Setelah itu, serangan Luming seperti badai. Bayangan tinjunya seperti gunung, menyelimuti angin kencang. Tidak, Man Feng meraung, tetapi saat berikutnya, dia tenggelam. Kemudian, dengan teriakan, Man Feng terbunuh. Dua pembangkit tenaga listrik teratas yang mampu mendaki 36 puncak peda dibunuh oleh Luming dalam sekejap. Apa? Bagaimana ini bisa terjadi? Tidak jauh dari situ, paragon dari benua bulu putih dan benua mangkuning menyaksikan pemandangan ini dengan kaget, mulut mereka ternganga. Bagaimana mungkin? Bagaimana ini mungkin? Terutama Mujue, dia tidak bisa berhenti bergumam. Dia tidak bisa menerima apa yang terjadi. Kekuatan tempur Luming sangat kuat. Dia sudah lama mengetahui bahwa Luming telah membunuh begitu banyak ahli di reruntuhan surgawi. Bahkan dewa spiritual yang sempurna bukanlah tandingan Luming. Namun, para jenius yang mampu mendaki 36 puncak peda semuanya memiliki kekuatan tempur yang dapat menekan mereka yang berada di lingkaran besar tahap dewa spiritual. Mereka bahkan bisa membunuh orang-orang yang berada di lingkaran besar tingkat dewa spiritual. Kekuatan tempur mereka sangat dekat dengan Yang Maha Tinggi dan jelas berada di atas Luming saat itu. Dia mengira Silverwing akan mampu membunuh Luming. Tapi sekarang, Luming mengecilkannya. Dia dengan santai menebas sayap perak dan angin brutal secara berurutan tanpa mengaktifkan meridian darahnya. Kekuatan tempur semacam ini terlalu mengejutkan dan menakutkan. Mujue, giliranmu sekarang. Pada saat ini, mata Luming dipenuhi dengan niat membunuh saat dia melihat ke arah Mujue. Tidak, Mujue hampir kencing di celana karena ketakutan. Dia berteriak dan berlari kembali dengan panik. Yang lain juga berpencar dengan gempar. Bas! Sosok Luming bergegas menuju Mujue seperti kilat. Jangan bunuh aku, tolong. Tolong aku. Mujue berteriak dengan marah, dia tidak memiliki keberanian untuk melawan. Apakah kamu tidak ingin membunuhku? Kata Luming. Tidak, aku mohon, lepaskan aku. Mujue hampir menangis. Saat itu di reruntuhan surgawi, mengapa kamu tidak mempertimbangkan untuk melepaskanku? Petik 2. Luming mencibir. Niat membunuhnya sangat dingin. Dia harus membunuh Mujue. Luming, saya tuan muda dari keluargamu. Ayah saya adalah penguasa keluargamu, seorang raja. Jika kamu membunuhku, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Kamu juga mati. Mujue berteriak. Melihat bahwa memohon belas kasihan tidak akan berhasil, dia mulai mengancam. Itu urusanku, kamu tidak perlu khawatir. Luming mencibir, tidak tergerak. Jangan. Mujue gemetar ketakutan dan hanya tahu untuk berteriak. Membunuh. Luming tidak mau repot-repot berbicara omong kosong dengan Mujue. Dia memukul dengan telapak tangannya dan Mujue terbunuh tanpa perlawanan apapun. Bas! Pada saat ini, cahaya di atas kepala Luming bahkan lebih menyilaukan. Pilar lampu berwarna merah darah bahkan lebih cemerlang. Itu karena total ada 9 kunci berwarna darah yang melayang di atas kepala Luming. Mengapa hanya ada 9? Luming sangat terkejut. Sebelumnya, dia telah membunuh Silverwing dan angin brutal. Secara logika, dia seharusnya mendapatkan lebih dari 10 kunci dari mereka. Namun, hanya ada 9 kunci di atas kepala Luming. Sepertinya saya hanya bisa mendapatkan 9 sekaligus. Lebih dari itu akan sia-sia. Hati Luming tergerak. Ayo buka istananya dulu. Pandangan Luming tertuju pada istana. Tiba-tiba,
Rambut Luming berdiri tegak saat dia merasakan bahaya mendekatinya dengan cepat. Suara mendesing. Di langit, cahaya pedang turun dari langit dan menuju ke arah Luming. Sebelum cahaya pedang tiba, hawa dingin yang mengerikan turun, seolah-olah akan membekukan Luming sepenuhnya. Ledakan. Tanpa ragu-ragu, Luming melayangkan pukulan ke arah kilatan pedang itu. Dengan keras, cahaya pedang meledak dan berubah menjadi pecahan es yang tersebar ke segala arah. Ini adalah pedang es. Adapun Luming, dia mundur 3 langkah berturut-turut. Dingin sekali, ki dingin yang mengerikan. Luming merasa tinjunya sedikit mati rasa. Dia menundukkan kepalanya dan melihat lapisan kristal es terbentuk di tinjunya. Tinjunya ditutupi dengan 5 konsep berbeda tentang langit dan bumi, serta inti esensialnya. Di bawah kulitnya, ada juga kekuatan naga akibat ledakan. Namun, udara dingin sebenarnya telah melewati berbagai pertahanannya dan akan membekukan tinju Luming. Luming belum pernah melihat udara sedingin ini sebelumnya. Luming menatap ke langit dan melihat seorang pemuda berpakaian putih, berjalan ke arahnya. 5 kunci melayang di atas kepala pria itu. Itu dia. Mata Luming berkedip. Orang ini adalah salah satu dari 4 jenius terkuat di Istana Dewa Utara. Dia setara dengan Ji Hongchen, Wang Zhen, dan yang lainnya. Naga es. Luming bergumam. Pria berjubah hitam itu secara khusus telah menyusun daftar jenius paling menakutkan dari 4 istana dewa dan benua peringkat teratas. Luming pernah melihat mereka sebelumnya. Bab 1232 melawan naga es. Tidak buruk. Untuk bisa menerima pukulan dariku dan hanya mundur 3 langkah tanpa terluka, kamu cukup kuat. Naga es mengundurkan diri dan berbicara dengan acuh tak acuh, dengan tatapan arogan. Sebelumnya, dia pernah melihat Luming membunuh Silverwing dan angin brutal, tapi dia tetap percaya diri. Melangkah ke 36 puncak tiangang tidak berarti apa-apa. Dia sama sekali tidak peduli dengan Silverwing dan angin brutal. Kamu juga menginginkan kunciku. Luming menatap naga es dan berkata, "Hehe, kamu kebetulan menemukannya, jadi tentu saja kamu tidak boleh melewatkannya. Anda hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena terlalu tidak beruntung." Naga es berbicara dengan suara dingin seolah-olah ada Luming di telapak tangannya. Kamu begitu percaya diri. Tadi, sayap perak dan angin brutal sama percaya diri, tapi pada akhirnya, mereka hanya memberiku kuncinya. Luming tersenyum tipis. Jangan bandingkan aku dengan 2 sampah itu. Jika tidak, Anda akan menyadari bahwa Anda telah melakukan kesalahan besar. Naga es tersenyum percaya diri. Saat dia berbicara, dia berjalan menuju Luming, tubuhnya memancarkan rasa dingin yang menakutkan. Ki esensial Luming mendidih dan terbakar. Sepertinya kamu ingin bertarung sampai mati. Kamu benar-benar seperti mantis yang mencoba menghentikan mobil. Suara naga es menjadi dingin. Kristal es tak berujung tiba-tiba muncul di sekujur tubuhnya. Uap air di udara dibekukan oleh udara dingin dan mengembun. Di sekitar naga es, bahkan angin pun berhenti, seolah-olah telah membeku. Suara mendesing. Naga es menunjuk ke arah Luming, dan udara dingin yang menakutkan melesat ke arahnya. Udara dingin seakan mampu membekukan segala sesuatu yang dilaluinya. Ledakan. Di dalam tubuh Luming, esensi vital melolong. 5 jenis konsep langit dan bumi diedarkan secara ekstrim, membentuk sepasang sarung tinju 5 warna di tangannya. Kemudian, dia menekan kekuatan jarinya. Bang! Dengan ledakan dahsyat, gelombang putih udara dingin menyebar ke segala arah. Pada saat ini, dengan mereka sebagai pusatnya, langit dalam jarak 1000 mil berwarna putih dan kristal es yang tak terhitung jumlahnya muncul. Tubuh Luming bergoyang dan dia mundur 2 langkah. Dingin sekali. Kali ini, tidak hanya pada tinju Luming, tapi pada tubuhnya juga. Lapisan kristal es putih muncul. Apa? Naga es mengangkat alisnya. Jelas terkejut karena Luming berhasil menangkap jarinya. Dia yakin dia bisa membunuh Silverwing dan Man Feng dengan jari ini. 10.000 mil es. Aura naga es semakin dingin. Kali ini, ia mengalihkan jarinya ke telapak tangan dan memukulnya. Seluruh langit dipenuhi udara dingin yang menyelimuti Luming. Pada saat ini, ruangan itu tampak membeku. Luming merasa tubuhnya seperti jatuh ke rawa dan dia tidak bisa bergerak. Mati, merupakan kehormatan bagimu untuk mati dalam gerakanku ini. Suara dingin naga es terdengar. Ah, benarkah? Kalau begitu mari kita coba kekuatan naga ke-9. Sudut bibir Luming melengkung menjadi senyuman dingin.
Raungan naga terdengar dari tubuhnya dan energi naga ke-9 meletus. Pada saat ini, tubuh Luming ditutupi lapisan cahaya kristal ungu. Otot-ototnya sedikit menggeliat. Kekuatan ini, Luming sepertinya telah berubah menjadi 9 naga. Energi naganya mendidih dan dipenuhi dengan kekuatan yang tak ada habisnya. Ledakan. Dengan Luming sebagai pusatnya, ruang dalam radius 5 km dimusnahkan dan berubah menjadi ketiadaan. Perasaan jatuh ke rawa pun hilang. Ledakan. Kemudian, dia melemparkan pukulan lagi ke naga es dan itu bertabrakan dengan telapak tangannya. Kekuatan ini, saat tinju dan telapak tangan bertabrakan, ekspresi naga es berubah drastis. Tubuhnya bergetar, dan 9 lapisan kristal es tebal muncul di depannya. Di saat yang sama, dia dengan cepat mundur. Bum-bum, 9 lapisan kristal es menjadi abu di bawah kekuatan mengerikan Luming. Cici, kristal es mengandung udara dingin yang tak terbatas. Mereka ingin menyegel Luming dalam es tetapi Luming mengusir mereka dengan kekuatannya. Ki dingin ini sepertinya adalah mentalitas es, tapi mengapa begitu menakutkan? Suhunya sangat rendah. Luming juga sedikit terkejut. Dia telah melakukan kontak dengan konsep es berkali-kali. Meski kuat, jaraknya masih 100.000 mil dari naga es. Konsep es naga es sangat kuat. Luming belum pernah melihatnya sebelumnya. Luming terkejut, tapi hati naga es sedang kacau. Luming sebenarnya bisa mengalahkannya secara langsung. Itu di luar dugaannya. Sepertinya kamu menyembunyikan kekuatanmu. Kekuatanmu memang luar biasa, tapi masih terlalu dini untuk bertarung denganku. Suara naga es menjadi semakin dingin. Aura di tubuhnya juga menjadi lebih kuat dan udara dingin menjadi lebih dingin. Tahap awal dari alam dewa spiritual tingkat ke-8 adalah budidaya naga es. Pada usia yang begitu muda, budidayanya telah mencapai tahap awal alam dewa spiritual tingkat ke-8. Selain konsep es yang sangat menakutkan itu, naga es dapat dengan mudah membunuh dewa spiritual lingkaran besar. Teknik bela diri niat, 0 mutlak. Pada saat ini, naga es melakukan penggabungan garis keturunan dan berubah menjadi pedang es. Cahaya pedang itu mengejutkan. Saat cahaya pedang muncul, segala sesuatu di dunia sepertinya berhenti bergerak. Seolah-olah mereka dibekukan. Hanya ada cahaya pedang di dunia. Pedang sedingin es itu menebas Luming. Pada saat ini, tatapan Luming berubah serius. Budidaya naga es satu tingkat lebih tinggi darinya, dan dengan konsep es yang menakutkan, kekuatan tempurnya sangat mengejutkan. Naga es memang berhak menjadi sombong. Misalnya, sayap perak dan angin kencang bahkan tidak layak untuk membawa sepatu untuk naga es. Jika jarak mereka terlalu jauh, mereka akan dibunuh dengan gerakan biasa. Mengaum, 9 garis keturunan naga muncul di atas kepala Luming. Luming juga melakukan fusi garis keturunan dan berubah menjadi 9 naga. Membunuh. 9 naga itu melangkah ke udara dan menyerang naga es. Keduanya memulai pertempuran hebat. Ledakan, ledakan, ledakan. Seluruh area hancur berantakan, dan energi yang tak terhitung jumlahnya bercampur dengan hawa dingin yang mengerikan mendatangkan malapetaka di dunia. Di kejauhan, beberapa orang melihat pilar lampu merah darah Luming dan ingin bergegas untuk melihat apa yang sedang terjadi. Namun, ribuan mil jauhnya, mereka melihat mereka berdua berkelahi. Mereka semua membelalak ngeri dan berbalik untuk pergi. Astaga, bagaimana dia bisa begitu kuat? Apakah mereka masih satu generasi dengan kita? Itu terlalu menakutkan. Dengan kekuatan seperti itu, dia hampir bisa bertarung dengan yang maha tinggi, bukan? Petik 2. Pergi, cepat pergi. Favorit surga semuanya bertebaran ketakutan. Mereka tidak berani mendekat, takut tersedot dan mati. Dalam sekejap mata, Luming telah bertukar lusinan gerakan dengan naga es. Raungan naga mengguncang langit saat keberanian Luming meningkat seiring berlangsungnya pertempuran. Setiap inci dari tubuh dan otot 9 naga adalah senjata perang. Dia menggunakan teknik pertarungan naga sejati, langkah menghentak surga 9 naga, dan penjara menekan teknik surgawi secara bergantian. Kekuatan 9 naga sepertinya mampu menghancurkan segalanya, dan kekuatan seni surgawi penekan penjara sepertinya mampu menekan segalanya. Meskipun konsep es naga es sangat menakutkan, Luming telah memahami 5 jenis konsep langit dan bumi. Saat mereka berkumpul, dia masih bisa menolaknya. Ya, cakar naga menerobos armor es naga es dan meninggalkan bekas yang dalam di atasnya.
Bang! Naga surgawi mengibaskan ekornya, dan penjara yang menekan seni surgawi meledak, membuat naga es terbang. Siapa orang ini? Dari benua manakah dia berasal? Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan bertarung yang menakjubkan? Naga es dengan cepat mundur. Semakin dia bertarung, dia menjadi semakin terkejut.